morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to say, thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi, shalom. Walaupun kakak Vikaris belum bisa mendengar sapaan adik-adik secara langsung, tapi kakak selalu berharap kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk melakukan ibadah IMPA pada pagi hari ini? Sudah pakai baju rapih kan? Sudah pegang Alkitab kan? Sudah ya? Nah kalau sudah, mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kakak Vikaris undang kita semua untuk bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi lagu Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh membangunkan setiap kami, anak-anak-Mu pada pagi hari ini dengan semangat luar biasa. Sebelum memulai hari Tuhan, kami semua mau beribadah kepada Tuhan, mau memuji-muji nama-Mu, mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga boleh berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah sekarang kakak Vikaris mau ajak kita untuk baca Mazmur pujian nih. Kita bacanya ganti-gantian nih adik-adik. Yang diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-116. Coba kitab Mazmur perjanjian lama atau baru? Perjanjian lama. Mazmur 116 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang kedua. Tapi kita baca secara bergantian. Kakak Vikaris baca ayat yang menjorok keluar, adik-adik membaca ayat yang menjorok ke dalam ya. Sudah siap? Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Ya. Nah, adik-adik, demikianlah Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kakak Vikaris kembali mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Yuk kita berdiri yuk. Kita mau menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil.
Adik-adik, persilakan duduk kembali. Tiba saatnya adik-adik, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Bunda ulang ya adik-adik, pembacaan firman kita di pagi hari ini yang terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu adik-adik kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, Bunda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Shalom, pada pagi ini kita akan membaca Alkitab. Terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Bunda harapkan adik-adik semua yang berada di rumah dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan adik kita Samuel pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Topik pembelajaran kita pagi hari ini, Bunda setuju ya adik-adik? Aku mau berdoa. Ya, adik-adik pemahaman akan doa tuh ada 3 ya adik-adik. 1, mintalah. 2, carilah. 3, ketoklah. Maksudnya adik-adik, mintalah maka akan kau diberi. Carilah maka kau akan mendapatkan. Dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik, Tuhan peduli atas setiap doa adik-adik. Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa adik-adik tepat pada waktunya. Nah adik-adik, Bunda mau tanya, ayo gambar di sebelah kanan Bunda, ayo gambar apa adik-adik? Iya, gambar anak sedang berdoa Bunda. Benar ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang berdoa. Bunda mau tanya adik-adik, ayo siapa yang senang berdoa? Iya, Bunda yakin ya adik-adik pasti senang untuk berdoa sepanjang hari ya. Nah adik-adik, Bunda mau tanya, apa sih yang namanya berdoa itu? Ayo, siapa yang tahu adik-adik? Iya, doa adalah berbicara kepada Tuhan. Adik-adik, coba Bunda mau tanya, apa yang adik-adik doakan setiap hari? Banyak ya adik-adik, misalnya doa mau makan,
doa mau tidur, bahkan doa mau pergi. Adik-adik, doa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan. Jadi dalam setiap doa, adik-adik harus berdoa dengan yang baik dan benar, karena itu yang diinginkan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa adik-adik tepat pada waktunya. Jadi adik-adik jangan bosan-bosan, jangan malas-malas untuk selalu berdoa. Udah mau tanya, ayo siapa di antara adik-adik yang kalau berdoa masih disuruh mama papanya? Ayo angkat tangan saya. Ayo siapa? Iya ya, Bunda yakin ya adik-adik yang berada di rumah pasti berdoa menurut hati adik-adik sendiri ya. Karena adik-adik dalam kita mengimani adalah doa adalah napas hidup. Jadi sepanjang hidup kita, pagi hingga malam hari, kita harus diawali dengan berdoa. Mulai saat ini adik-adik harus rajin berdoa, karena doa itu adalah menjadi kekuatan kita adik-adik, dan dengan doa itu kita dibimbing oleh Tuhan apa yang harus kita lakukan sepanjang hari ini. Nah adik-adik, dalam doa kita juga, kita bukan untuk mendoakan diri kita sendiri, tapi kita juga doakan untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, bahkan kita juga mendoakan musuh-musuh kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di dalam berdoa itu kita memohon kepada Tuhan apa yang menjadi permohonan kita. Contohnya adik-adik, misal adik-adik dalam ulangan, nah adik-adik mengawali itu harus dengan berdoa. Karena apa? Dengan doa tuh Tuhan memberkati setiap usaha upaya apa yang adik-adik lakukan. Karena dengan doa itu Tuhan menuntun adik-adik. Ya tapi itu juga ya adik-adik ya, jangan kita selalu berdoa, Tuhan aku mau jadi anak baik, Tuhan aku menjadi anak pintar, tapi adik-adik tidak mau belajar. Adik-adik masih malas-malasan, itu juga tidak baik ya adik-adik ya. Jadi selain kita berdoa, kita juga harus usaha untuk mencapai yang lebih baik lagi. Nah adik-adik, di dalam doa juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dan saudara-saudara kita yang mungkin ditinggalkan oleh keluarganya karena pandemi COVID-19 ini adik-adik. Kita doakan mereka adik-adik, karena dengan doa menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita di dalam kita menghadapi pergumulan hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang Bunda ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa, di pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu di pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berdoa, untuk rajin memanjatkan doa syukur kami bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melihara kami di kehidupan kami sepanjang hari. Ya Bapa, di dalam doa syafaat ini juga hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, bunda-bunda kami, anak-anak kami yang mana mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter. Dengan ini hamba mohon Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan sakit penyakit. Angkatlah ya Bapa segala penyakitnya, berikan kekuatan, berikan kesabaran bagi mereka, agar mereka menghadapi segala penyakit itu mereka boleh mengalami sukacita, mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan tolong mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, angkat segala penyakit yang mereka derita, berkati setiap upaya yang dilakukan baik para medis, obat-obatan apapun juga, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang berasal daripada tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan tolong mereka.
Tolong mereka ya Tuhan, kasihanilah mereka. Sembuhkan mereka Tuhan. Hamba yakin, hamba percaya Kau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Ya Bapa, hamba juga berdoa untuk adik-adik kami yang berada di rumah Tuhan, yang dimana mereka sudah memasuki sekolah yang baru Tuhan. Dengan ini hamba mohon berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan Tuhan berikan semangat bagi mereka ya Bapa, agar mereka boleh dapat menjalankan rutinitas sebagai anak, sebagai pelajar. Berikan semangat bagi mereka, berikan semangat bagi mereka Tuhan. Kau berikan roh hikmat, pengertian, kepintaran, agar anak-anak kami Tuhan dengan semangat, dengan sukacita belajar. Walaupun mereka Tuhan belajar masih melalui daring, tapi kami percaya roh Tuhan selalu melengkapi anak-anak terkasih kami ini. Kami serahkan mereka semua Tuhan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja Penil. Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau tahu keberadaan gereja kami. Tuhan tahu pergumulan kami dengan ini Tuhan. Hamba mohon berkati pendeta Nyoma dan beserta keluarga, berkati vikaris, berkati presbiter, berkati karyawan, berkati tim IT, dan berkati semua orang-orang yang terlibat di dalam panggilan dan tugas tanggung jawab mereka Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan selalu berikan mereka, berikan semangat mereka Tuhan di dalam melayani Tuhan. Hamba serahkan mereka semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tolong mereka, mampukan mereka agar mereka boleh dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa, inilah permohonan kami Tuhan, yang balaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Bunda Yeni. Kakak Vikaris berharap kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap berdoa, terus minta hal-hal yang baik sama Tuhan, terkhusus minta supaya kita dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan. Nah sebelum kita berdoa penutup, Kakak Vikaris mau ajak kita kembali untuk menaikkan pujian. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Di Pintumu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengajarkan kita, mengajarkan adik-adik untuk selalu setia pada Tuhan, selalu membawakan setiap kehidupan kita dengan berdoa. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akhiri ibadah kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, ibadah kami di pagi hari ini boleh terlaksana berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan
sudah kami dengar, biarlah firman yang kami dengar boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap doa-doa kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tolong kami, mampukan kami agar kami selalu setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus